Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini Senin, hari biasa pekan Paskah keempat, gereja mengajak kita untuk memandang diri kita sebagai kawanan domba dengan satu gembala, yaitu Kristus Sang Gembala Agung. Bagaimana firman Tuhan secara lebih lengkap? Mari kita membuka hati untuk mendengarkannya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, Yesus menggambarkan diri sebagai gembala. Gembala yang baik, dan kita adalah kawanannya. Gembala yang baik itu sangat memperhatikan domba-dombanya. Perumpamaan ini untuk memberikan gambaran yang lebih mudah bagi kita, bagaimana kita memandang diri kita, hubungannya dengan Tuhan Yesus sebagai Sang Gembala. Kita diminta menjadi kawanan domba. Ada sikap percaya penuh kepada Sang Gembala. Karena memang gembala kita itu gembala yang baik. Gembala yang baik adalah gembala yang memperhatikan masing-masing dombanya dan seluruh kawanan. Gembala ini menuntun kawanan dombanya ke padang rumput yang hijau, ke sumber air yang tenang. Gembala juga selalu memegang tongkat gembala yang menjadi andalan, jaminan keamanan bagi para dombanya. Kalau memperhatikan, tongkat gembala itu ada lengkungan di ujungnya. Ini untuk menarik domba kalau domba-domba itu minum dari sumber air yang deras, yang seringkali tidak diketahui oleh sang domba dan membuat domba itu terseret. Maka lehernya dicangkol, ditarik. Tapi tujuannya untuk melindungi sang domba. Selain itu, tongkat gembala juga untuk melindungi dari serangan binatang buas. Pada intinya, kalau kita taat
kemudian setia mengikuti Sang Gembala utama yaitu Kristus, kita pasti aman. Karena gembala itu akan menuntun kita ke padang rumput yang hijau, artinya sumber kesejahteraan, dan sumber air yang tenang, yang tidak akan membuat kita hanyut atau tenggelam, tetapi bisa menyegarkan kita. Itulah yang digambarkan apabila kita sungguh-sungguh taat dan setia mengikuti Sang Gembala utama yaitu Kristus sendiri. Selain itu, gembala yang digambarkan oleh Tuhan Yesus adalah gembala pada zaman Tuhan Yesus hidup, yang mempunyai begitu banyak domba, ribuan, dan selalu bersama-sama dengan domba-dombanya. Bukan seperti gembala di sini punya 5-6 ekor, kemudian ditinggal di padang, makan sendiri nanti sore diambil. Bukan begitu. Pada zaman Yesus, di tanah Israel, tidak banyak rumput seperti di sini. Maka perlu gembalanya mencari di mana itu. Ada padang rumput, di lembah-lembah. Dan karena itu domba ikut saja, nanti pasti sampai. Dan karena jauh tempatnya, tidak mudah mereka kembali pulang, pergi ke padang, lalu kembali ke rumah, tidak. Mereka justru tidur, tinggal bersama dengan kawanan dombanya. Dan karena itu, setiap hari berhari-hari, Sang Gembala itu mengenal betul domba-dombanya. Bahkan masing-masing dikenalinya. Karena mereka, para gembala itu bukan sendiri, biasanya tidur bersama dengan kawanannya. Bahkan mereka seringkali bisa mendengar ketika mereka berbaring di antara domba-domba yang lain. Sang Gembala ini bisa mendengar apakah ada dombanya yang sakit atau gelisah, dan dia bisa datang dan memperhatikan. Mengenal betul. Selain itu tentu dia berjaga-jaga. Kalau ada binatang buas, dia dahulu yang maju. Seperti kisah Daud yang mengalahkan singa karena dia membela kawanan dombanya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, kemudian mengikuti suara Sang Gembala, mengikuti kemana Sang Gembala menuju, ujungnya adalah kesejahteraan dan keselamatan kita. Maka kita semua sebagai kawanan domba diminta taat, setia penuh, percaya penuh kepada Kristus Sang Gembala. Apalagi Gembala kita Sang Kristus itu sudah membuktikan dengan menyerahkan nyawanya untuk mengalahkan kuasa maut agar kita semua hidup selamat dan memperoleh damai sejahtera. Pada gilirannya, sesudah kita mengalami keselamatan itu, kita juga bisa menjadi saudara-saudari yang juga menyelamatkan saudara-saudaranya yang lain. Apabila saudara-saudaranya yang lain mengalami kesulitan dan juga ancaman. Intinya, pengalaman digembalakan oleh Sang Kristus membuat kita semua juga berani dalam tahap kita masing-masing ikut menggembalakan saudara-saudari kita. Namun dasarnya adalah pengalaman bahwa mempercayakan diri kepada Sang Kristus, Sang Gembala, kita aman dan menuju ke tempat damai sejahtera. Karena itu, para sahabat Fresh Juice yang terkasih, mari kita belajar taat, belajar setia, belajar tekun, mengikuti langkah Sang Gembala yang pasti menjamin keselamatan kita. Dan karena sudah ada jaminan keselamatan, kita mengikutinya dengan penuh sukacita. Kita juga bisa menghayati hidup ini dengan sepenuhnya, tanpa dibayang-bayangi oleh ketakutan, entah kekurangan maupun maut. Apalagi bahaya-bahaya yang mengancam kita telah dikalahkan oleh Tuhan sendiri. Maka bersyukurlah kita mempunyai gembala yang baik,
mari kita makin mempercayakan diri, makin mengandalkan Tuhan sebagai Sang Gembala kita. Supaya kita terus-menerus mengalami kasih-Nya yang menemani, menjaga, dan melindungi. Sehingga kita sendiri bisa juga menjadi harapan, menjadi saksi keselamatan itu bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang ragu, yang kurang percaya. Karena di dalam Tuhan, hidup kita terjamin. Tuhan menjaga dan melindungi kita, memberikan damai sejahtera. Karena Dialah Sang Gembala yang baik. Para sahabat Yesus yang terkasih, saya berdoa untuk kita semua. Agar kita semua sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, makin percaya kepada Tuhan, makin percaya, makin taat, dan makin setia. Sekaligus kita juga berdoa bagi juga para gembala yang menjadi wakil Kristus di dunia ini, agar juga bisa menggembalakan atas nama Tuhan, menuntun kawanan kepada keselamatan. Saudara-saudari terkasih, semoga berkat Tuhan, kuasa dan kasih-Nya melindungi saudara sekalian. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.